Halo warga Quran sekalian, beberapa hari yang lalu video saya dapat komentar dari seseorang, saya tidak akan menyebut namanya. Beliau di sana bercerita bahwa sebenarnya beliau itu ingin sekali belajar baca Quran, akan tetapi sekarang sudah berkeluarga, sudah punya 2 orang anak, dan yang satu si kakak kata beliau itu sudah hatam dan sebentar lagi disusul oleh si adik. Lanjut kata beliau, sempat berpikir ingin belajar lagi kepada istrinya yang memang dari dulu mungkin sudah bisa dan lancar baca Quran, tapi hambatannya hanya satu, malu sama kedua anaknya itu. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Halo, nama saya Ang. Selamat datang di Kutu Quran, sebuah program yang membantu Anda dalam kesulitan membaca dan memahami kitab suci Al-Quran. Idealnya ya, seorang kepala rumah tangga itu memang harus mengajarkan cara baca Al-Quran kepada anak dan istrinya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tidak semua orang bisa gitu. Mengapa saya angkat komentar itu di video ini? Karena komentar itu mengingatkan saya pada tujuan awal saya membuat channel ini. Karena memang banyak sekali, terutama di lingkungan saya, itu orang-orang yang punya semangat tinggi ingin belajar baca Quran, akan tetapi karena hambatan-hambatan yang tadi, karena dia sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah sibuk bekerja, dan lain sebagainya, ya pada akhirnya, ya mau gak mau dia tetap gak bisa baca Quran begitu. Di sisi lain dia punya semangat tinggi dalam beragama, namun di sisi lain dia tidak bisa memungkiri bahwa memang membaca Al-Quran yang menjadi kitab sucinya pun dia belum bisa. Dan ketika dia punya niat tinggi, punya semangat yang tinggi untuk belajar, gak ada lingkungan yang memang membuat dia itu gak malu belajar di sana gitu. Nah, melalui program Kutu Quran ini saya akan mengambil celah sekecil apapun supaya kita sama-sama belajar baca Quran, terutama bagi mereka yang sudah gak punya waktu lagi, ya cukup buka HP, nonton 10-20 menit atau nonton video scroll seperti itu, dan lambat laun ilmu membaca Al-Quran kita itu bertambah. Ya, itu yang saya harapkan. Memang dengan menonton video di YouTube terutama ya, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, enggak seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita ingin mahir betul-betul dalam membaca Al-Quran, kita harus namanya talaki. Talaki itu kita berhadapan langsung dengan guru kita membaca Al-Quran dan langsung dikoreksi oleh guru kita itu. Terlepas dari semua itu ya, kita harus tetap belajar lah. Dan sebagai respon positif saya, terutama kepada Bapak yang berkomentar tadi, di Kutu Quran ini saya akan menyediakan satu video khusus yang membahas cara baca Al-Quran per ayat. Saya ulangi ya, per ayat. Gak peduli ayat itu panjang atau pendek, saya akan sajikan hanya dalam satu video. Ya, dan mudah-mudahan nantinya penjelasan saya dapat dipahami oleh semua orang. Sudah barang tentu ini adalah sebuah pekerjaan besar dan gila menurut saya. Mengingat jumlah ayat itu kan kalau kita merujuk pada kitab Nihayatul Zain fil Irsyadil Mubtadiin karya ulama kesayangan kita Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Beliau di sana mengatakan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Anda bayangin kalau saja saya upload satu video saja per hari, itu kan butuh 6.666 hari. Dan kalau kita bagi kepada jumlah hari dalam setahun 365, itu kurang lebih membutuhkan waktu 18 tahun lebih untuk sampai pada ayat terakhir. Namun terlepas dari itu semua, saya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saya diberikan kekuatan, kelancaran, dan tentunya saya berharap juga doa dan dukungan dari kalian semua. Oke, bagi yang penasaran, seperti inilah dia videonya. Halo warga Quran sekalian, ini adalah sebuah kalimat yang biasa dibaca oleh mereka yang hendak membaca Al-Quran. Kalimat ini kurang lebih isinya sebuah permintaan perlindungan kepada Allah dari berbagai godaan yang disebut setan, terutama ketika membaca kitab suci Al-Quran. Kalimat ini namanya kalimat ta'awuz. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana orang-orang membaca kalimat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, bagaimana supaya kita pun bisa membacanya? Beginilah dia penjelasannya. Kalimat ini terdiri dari 5 kata. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita akan bahas satu persatu. Kata pertama itu terdiri dari 4 huruf. Hamzah, ain, waw, zal. Hamzah ini jenis hamzah koto. Dia meminjam bentuk huruf alif dalam tulisan dan diberi tanda hamzah kecil di atasnya untuk membedakan antara dia dan alif itu. Dia dikasih tanda fathah, maka dibaca a. Kemudian ada ain. Ain ini bertanda domah, maka dibaca au. Jadi au. Nah, setelah ain yang bertanda domah, ada waw yang bertanda sukun. Artinya dia mati dan tak bervokal. Maka ain yang bertanda domah sebelumnya yang tadinya dibaca pendek au saja, sekarang harus sepanjang 2 harkat. Au. Itulah fungsi waw. Jadi au. Nah, terakhir ada zal. Zal bertanda domah. Jadi zu. Jadi auzu. Auzu. Kita ke kata kedua. Kata kedua ini terdiri dari 6 huruf. Ba, hamzah, lam, alif, ha. Ba ini bertanda kasroh, maka dibaca bi. Kemudian setelah ba ada hamzah. Ini jenisnya hamzah wasol. Dia pun meminjam huruf alif. Nah, karena posisi hamzah wasol ini berada di tengah kata, maka dia harus dibuang, harus dihapus, harus dihilangkan. Maka untuk sementara di sini kita hilangkan dulu dan kita lanjut ke huruf yang setelahnya yaitu lam. Nah, lam yang pertama itu bertanda sukun, maka dibacanya al, jadi bil. Nah, lam kedua ini bertanda fathah, la. Kemudian setelah lam itu ada alif, bukan hamzah ya, itu alif. Nah, fungsi alif ini sama dengan wawu sukun tadi, cuman bedanya alif itu untuk fathah ya. Jadi la yang semulanya itu pendek, karena setelahnya ada alif itu harus ditambah panjangnya 2 harkat. Jadi la billah. Selanjutnya ada ha yang bertanda kasroh, jadi dibaca hi, billahi. Nah, seterusnya karena di sini ada 2 lam, yang pertama sukun, yang kedua fathah, maka harus disatukan. Jadi ditulisnya seperti ini ya. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk tulisan, tidak untuk bacaan. Dibacanya masih sama, billahi. Supaya orang tidak salah baca, dikasih tanda seperti ini. Ini namanya syiddah atau tasdid. Di masih billahi. Kemudian si alif ini harus dibuang ya. Alif ini dibuang. Nah, sebagai ganti alif ini, maka si fathah yang tadinya miring harus ditulis tegak seperti ini, billahi. Nah, selanjutnya hamzah wasol yang tadi dan lam yang dibuang tadi dikembalikan lagi supaya orang nggak salah baca, jadi ditulisnya seperti ini, billah. Lanjut ke kata ketiga. Kata ketiga terdiri dari 2 huruf, pertama mim dan kedua nun. Mim bertanda kasroh dibaca jadi mi, dan nun bertanda sukun artinya mati tak bervokal, maka jadi min. Lanjut, kata keempat ini terdiri dari 7 huruf. Ada hamzah, lam, shin, ya, to, alif, dan nun. Hamzah ini jenis hamzah wasol ya, dia meminjam bentuk huruf alif. Untuk membedakan dia dikasih tanda hamzah wasol seperti ini. Dia biasanya itu bertanda fathah, maka dibacanya jadi a. Kemudian lam ini bertanda sukun, maka dia tak bervokal, jadi l saja, al. Kemudian ada shin bertanda fathah, dibaca jadi sya. Setelah shin ada ya sukun, maka kalau ya sukun itu tidak sama dengan konsonan y ya, tapi jadi vokal i ya, jadi ditambah vokal i, jadi 2 vokal. Sya ini 2 vokal, jadi syai. Kemudian to ini bertanda fathah, jadi to, was bukan tah ya, tapi to. Nah, selanjutnya setelah to ada alif. Alif di sini sama seperti alif sebelumnya, fungsinya adalah menambah harokat
mengangkat huruf sebelumnya. To yang awalnya pendek, to saja, karena ada alif setelahnya jadi panjang sepanjang 2 harakat. Tapi to, al syaito, kemudian setelah to ada nun yang bertanda kasroh, dibacanya jadi ni. Selanjutnya kita lihat di sini ada lam sukun dan shin yang bertanda fathah. Maka dalam hukum si lam ini harus diubah menjadi shin ya. Jadi seperti ini dibacanya di asyaitoni. Setelah itu dalam tulisan 2 shin ini digabungkan, ditulisnya hanya 1 saja. Untuk memberi tanda bahwa di sana ada 2 shin, maka dikasih tanda syiddah atau tasdid. Ini tulisnya seperti ini, asyaitoni. Kemudian lam yang tadi dibuang, lam sukun tadi dibuang sebelum akhirnya diubah menjadi shin dan disatukan, itu dikembalikan lagi. Kenapa? Takut orang salah baca, jadi tetap dibacanya asyaitoni. Lanjut ke kata kelima. Kata kelima ini terdiri dari 6 huruf. Hamzah, lam, ro, jim, ya, dan mim. Hamzah sama seperti sebelumnya, dia meminjam huruf alif. Untuk membedakan dia dikasih tanda hamzah wasol ya, dan biasanya dia dikasih harkat fathah jadi a. Kemudian lam sukun jadi l saja, al. Kemudian ada ro. Ro ini bertanda fathah, dibacanya jadi ro, bukan ra ya, ro. Kemudian ada jim bertanda kasroh, dibacanya jadi ji. Nah, setelah jim ada ya sukun. Nah, fungsi ya sukun di sini sama dengan waw sukun yang di kata pertama dan fungsi alif. Jadi menjadi harkat tambahan untuk huruf sebelumnya. Mengapa di kata keempat itu tidak menjadi pokok tambahan? Karena di kata keempat shinnya berharkat fathah, tapi di kata kelima ini jimnya berharkat kasrah, di mana ya dan kasrah itu menjadi seolah-olah saudara. Jadi ya sukun di sini menjadi harkat tambahan untuk jim, tapi 2 harkat saja. Ji, al, roji. Kemudian mim bertanda kasroh dibacanya jadi mi. Nah, kemudian berlaku hukum sebelumnya. Di sini ada lam sukun dan ro berharkat fathah. Bedanya kalau tadi shin, ini ro. Si lam diubah dulu menjadi ro, maka dibacanya ar-rojimi, bukan al-rojimi, tapi ar-rojimi. Nah, kedua ro ini disatukan dan dikasih tanda tasdid. Kemudian lam yang tadi dibuang itu dikembalikan jadi ar-rojimi. Selanjutnya adalah penggabungan. Ya, kita gabung ke 5 kata ini supaya benar-benar menjadi satu kalimat yang utuh. Pertama, a'udzu kita gabung dengan billahi. Nah, di bahasanya masih normal, a'udzu billahi. Kemudian masukkan kata ketiga, min. A'udzu billahi min. Kemudian masuk kata keempat, a'udzu billahi min asyaitoni. Nah, hamzah wasol yang ada di asyaitoni ini harakatnya harus dibuang. Pada hakikatnya si hamzah wasol ini hanya dituliskan saja tapi tidak diucapkan. Kemudian nun yang sukun di kata ketiga ini harus diubah harakatnya menjadi fathah. Jadi na. Jadi a'udzubillahi mina, langsung loncat ke shin, a'udzubillahi minasyaitoni. Kemudian masuk kata kelima. Nah, hamzah wasol yang tadi berlaku hukum yang sama juga. Jadi harkat yang ada di hamzah wasol harus dibuang dan tinggal menyisakan rojimi saja. Jadi kalau digabungkan a'udzubillahi minasyaitonir rojimi. Terakhir, secara umum dalam membaca Al-Quran, setiap jeda atau mengakhiri bacaan, maka huruf terakhir itu harus disukunkan. Yang mana dalam kalimat ini huruf terakhirnya adalah mim. Maka pada lafaz ar-rojimi itu harus dibaca ar-rojim. Kemudian ji yang panjangnya 2 harkat tadi itu lebih baik ditambah lebih panjang antara 4 dan 6 harkat. Karena setelahnya ada huruf sukun yakni mim. Tadinya kan dia berharkat kasrah, sekarang menjadi sukun. Jadi dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh 6, boleh juga 4, boleh juga 2, asal jangan melebihi batas. Itulah cara membaca kalimat ta'awudz. Oke warga Quran sekalian,
Terima kasih telah menonton sejauh ini ya, karena mungkin kalian juga bosan. Namun sebelum saya tutup, mohon maaf sekali kalau memang di video itu saya tidak bahas secara rinci dan detail, karena kalau saya bahas terlalu detail nanti substansi video itu, cara membaca Al-Quran itu hilang ya. Saya hanya bahas tipis-tipis saja. Namun gak usah khawatir, untuk alasan-alasan mengapa ini dibuang, mengapa ini dibaca panjang, mengapa ini, mengapa itu, saya akan buatkan nanti video khususnya, saya akan cicil. Dan untuk saat ini sampai di sini dulu, terima kasih dan sampai jumpa.